بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. الفتن, kitab tentang fitnah-fitnah, yaitu kekacauan yang ada di akhir zaman. Termasuk dari fitnah adalah peperangan di antara kaum muslimin. Maka perang itu bisa dibagi tiga: muslim melawan kafir, jihad; muslim melawan muslim, fitnah; kemudian peperangan besar antara muslim dengan kafir di akhir zaman disebut malhamah. Wabihi ilaihi an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman, yaitu khutbah. Fama taraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalika ila qiyamis sa'ati illa haddatsahu hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Ini fadilahnya orang yang kuat hafalannya, sehingga mendengarkan ilmu bisa bermanfaat kepada orang lain sampai dia menyampaikannya. Qad alimahu ashabuhu haula wa innahu la yakunu minhu syai' fa adhkuruhu. Jadi kadang-kadang terjadi sesuatu yang dulu pernah disampaikan oleh Nabi, saya jadi ingat, oh iya, ini sesuai sabda Nabi dulu. Kama yadhkuru rajul wajha rajul idza khaba anhu thumma idza ra'ahu 'arafahu. Kita punya teman sekelas nih, sudah lama pisah, sudah menikah. Nah, pas ketemu masih teringat, ini anti ya. Nah, maka mirip dengan apa? Sabda Nabi tadi. Saya sudah lupa sabda Nabinya, tapi begitu kejadian sesuatu yang sesuai dengan sabda Nabi, saya jadi ingat lagi, ini dulu yang sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وبه قال عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء. Al-fana hancur atau habis. Hadis ini dhaif. وبه قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. Fitnatul ahlas, kalau ahlas itu artinya adalah tikar, dan ini maksudnya adalah fitnah yang terus menerus nggak pernah berhenti. Karena tikar itu dia itu terus menerus berada di tempatnya, tidak pindah-pindah. Qala qa'ilun ya Rasulullah wa ma fitnatul ahlas? Qala hiya harabun wa harabun summa fitnatus sara' dafanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yas'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliya'il muttaqun summa yastarihun nasu ala rajulin qawarikin ala dhar'in summa fitnatut tuhaima la tada'u ahadan min hadhihi al-ummah illa latamathu latmatan fa idza qila qadat amadat yusbihu rajulun fiha mu'minan wa yumsi kafiran hatta yasirun nas ila fustataini fustatin imanin la nifaqa fihi wa fustatin nifaqin la imana fihi fa idza kana dzakum fantadiru dajjal min yaumihi aw qala min ghadihi. Ya, jadi tadi ada yastalihun nas ala rajulin, orang-orang damai atas membaiat seseorang. Tetapi kondisinya bagaimana? Kondisinya adalah kawarikin ala bila, seperti pantat di atas tulang rusuk. Ini satu ungkapan di mana maksudnya adalah urusannya itu tidak tetap. Jadi kondisinya tidak tetap di atas satu kondisi. Sekarang baiat, tiba-tiba besoknya sudah bentrok lagi. Nah, maka ini kondisi yastarihun nas ala rajulin, tetapi damainya tidak tetap nih, karena dia hanya sementara. Namanya fitnah ya begitu, hanya sementara tenang, nanti akan muncul fitnah lagi. Adapun fitnah tuhaima itu artinya gelap gulita. Arti asalnya tuhaima itu hitam, maksudnya apa? Gelap gulita. Nah, sehingga maksudnya adalah kalimat berikutnya itu setiap orang terkena. Sebagaimana kalau kita datang gelap itu semua kita pasti terkena gelap tadinya. Yusbihu rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Awalnya pagi masih mengharamkan darah saudaranya,
saudaranya sudah menghalalkan darah saudaranya, maka disebut mukmin dan kafir tadi. Sehingga ini saling bunuh antara muslim dengan muslim. Kemudian akhirnya muslim ini, manusia ini menjadi dua fustok, dua kemah, kemah iman dan kemah nifak. Nah, kalau sudah seperti itu nanti akan datang Dajjal sebentar lagi, dan hadis ini sahih. Adapun hadis yang sebelumnya tadi dhaif. Nah. وبه قال حذيفة بن يمن والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا والله ما طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. Jadi semua pemimpin fitnah itu nama-nama sudah disebutkan Nabi, sehingga jelas ya. Hanya saja kenapa kok nggak terkenal? Karena kalau disebarkan itu nanti akan menyebabkan si penyebar hadis akan dibunuh oleh para khalifah-khalifah yang itu fitnah itu. Abu Hurairah tersendiri termasuk yang menyembunyikan ya. Kata beliau, saya itu dapat dari 2 wadah dari Nabi. 1 wadah sudah saya sebarkan, itu hadis-hadis 5.000 itu. 1 wadah lagi saya simpan, karena kalau saya sampaikan nanti saya dipenggal leher saya. Tapi di sini derajatnya dhaif. وبه قال عن سبيع بن خالد قال أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر أجره منها بغلا. Tustar nama satu tempat. Ajrubu saya menarik atau mengambil dari tustar dari beberapa biqal. Nah. فدخلت المسجد فإذا سدع من الرجال. Sada'un minar rijal artinya adalah ada seorang pemuda yang tegap. وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز. قال قلت من هذا فتجهمني القوم فقالوا أما تعرف هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فأحدقه القوم بأبصارهم. Ahdaqah mempelototi. Kalau tahajjamani itu adalah memandang dengan tidak suka. Masa sama orang kayak gini gak kenal, akhirnya mereka memandangnya dengan tidak suka. Sahabat Nabi gak kenal gimana. Faqala inni qad ara alladhi tunkiruna inni qultu ya Rasulullah ara'aita hadha al-khair alladhi a'tana Allah ayakunu ba'dahu syarrun kama kana qablahu. Qala na'am. Qultu amal ismatu min dhalik. Qala as-sayfu. Qultu ya Rasulullah summa madha yaqulu. Qala in kana lillahi khalifatun fil ardi fadaraba dhahraka wa akhadha ma'naka fa'ati'hu wa illa famut wa anta ghadun bijidli sajaratin. Dan engkau menggigit pokok dari pohon. Qultu summa madha. Qala summa yakhruju dajjal ma'ahu nahrun wa narin wa man waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta wizruhu wa man waqa'a fi nahrihi wajaba wizruhu wa hutta ajruhu. Qala qultu summa madha. Qala summa hiya qiyamus sa'ah. Ya, jadi urutannya adalah seperti ini. Khalifah muncul, yaitu Imam Mahdi, kemudian Dajjal muncul, kemudian qiyamus sa'ah. Dan hadis ini derajatnya sahih. Dan semua hadis tentang Imam Mahdi itu semuanya sanadnya bermasalah, tetapi kalau digabung-gabungkan itu menjadi sahih, seperti hadis ini tadi. Maksudnya hadis yang menyebutkan kata-kata Imam Mahdi gitu ya. Kalau di sini kan tidak disebutkan kan, cuma disebutkan khalifatun gitu aja. وبه قال عن خالد بن خالد اليشكري ذكر بهذا الحديث قال كنت
قلت بعد السيف قال بقية على أقداء وهدنة على دفن ثم ساق الحديث قال أنا قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر على أقداء يقول قدر وهدنة يقول صلح على دفن على ضغائن. Ini jadi dan ditafsirkan oleh beliau arti dari aqda, hudnah dan dakhan. Kalau aqda itu qadha itu kotoran yang kecil seperti pelopor pada mata dan sebagainya. Jadi baqiyatun ala aqda'in wa fitnatun ala dakhan. Ada sisa-sisa orang di atas kotoran dan ada perdamaian di atas daghain atau permusuhan. Jadi perdamaiannya tidak total karena masih ada permusuhan. Itu yang terjadi setelah saif, setelah turunnya pedang di antara umat Islam ini. Jadi umat Islam itu kan akan saling perang antar sesama. Nah, itu yang disebut sebagai saif. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, nanti kalaupun ada perdamaian, itu adalah hudnatun ala dakhanin. Ini semuanya di akhir zaman. Maka masuk dalam kitab ilmu fitan. وبه قال عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا اليسفور في رهط من بني ليث فقال من القوم فقلنا بنو ليث أتيناك نسألك عن حديث حذيفة فذكر الحديث قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر قال فتنة وشر قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. Jadi artinya tidak usah banyak tanya masalah fitnah ini. Kamu kalau mengikuti kitabullah itu pasti aman nih. Pokoknya kuncinya paham kitabullah, ikuti isinya, aman nih. Makanya aneh sekali orang-orang yang mencela Ustaz Mudzakir karena seumur-umur tidak pernah mengajarkan tentang kesesatan Syiah. Ngajarnya hanya tafsir Quran dan hadis saja. Enggak pernah kan judul kajiannya kesesatan Syiah. Nah, padahal mempelajari Quran saja itu sudah cukup, karena kalau kita ta'alam kitabullah tabi'an fi, enggak mungkin kita akan masuk ke dalam kesesatan Syiah. Tapi orang yang mempelajari kesesatan Syiah sementara dia tidak paham Quran dan Sunnah, malah bisa saja terjerumus. Dia mempelajari kesesatannya malah jadi tertarik ingin tahu lebih jauh. Setelah ingin tahu lebih jauh, akhirnya mendekat sama mereka, akhirnya karena tahu malah gabung. Bisa aja kan. Kalau sudah paham mana yang benar sesuai Quran, ya tidak mungkin mengambil kesesatan dari firqah-firqah tersebut. Qala qultu ya Rasulullah hal ba'da hadha syarri khairun qala hudnatun ala dakhanin wa jama'atun ala aqda'in fiha aw qala fihim. Qultu ya Rasulullah al hudnatu ala dakhanin ma hiya qala la tarji'u qulubu aqwamin ala alladhi kanat alayhi. Qala qultu ya Rasulullah aba'da hadzal khairi syarrun qala fitnatun amya'u samma'u 'alaiha du'atun 'ala abwabin nar fa in tamut ya Hudzaifah wa anta ghadun 'ala jadrin menggigit wa anta 'adun 'ala jadrin khairun laka min an tattabi ahadan minhum. Nah, ini penjelasan lebih jelas untuk hadis yang sebelumnya tadi. Ada kata-kata aqdha, abaqiyatun ala aqdha, hudnatun ala dakhan. Lebih jelas lagi dengan hadis yang kita baca ini. Wabihi qala an Hudzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam tajid yawma idin khalifatan fahruq hatta tamuta fa in tamut wa anta 'adun. Qala fi akhirih qala qultu fama yakunu ba'da dzalik qala law anna rajulan nataja farasan lam tuntas hatta taquma as-sa'ah. Jadi maksudnya apa? Kiamatnya sangat dekat sekali. Diibaratkan sebagaimana kalau seseorang itu nataja farasan. Nataja itu berusaha untuk mendapatkan anaknya kuda. Misalnya mengkawinkan kuda, nataja farasan. Boleh untuk penerjemahan mudahnya mengkawinkan kuda. Tujuannya supaya apa? Dia dapat hasil anak kuda.
lam tuntaj, tidak akan melahirkan hatta taquma sa'ah. Jadi dia mengkawinkan kuda, belum sempat dapat anaknya kuda sudah terjadi kiamat. Maka intinya maksudnya adalah sangat dekat kiamat itu. وبه قال عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فلتطئه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل. قال أطيعه في طاعة الله وأسه في معصية الله. Ya, jadi karena Muawiyah sebagai imam, sebagai khalifah, maka ya harus dibaiat. Tapi kalau sudah dibaiat kemudian ternyata memerintahkan yang jelek-jelek, aneh-aneh, misalnya memerintahkan untuk mencela Ali di atas mimbar misalnya, ya, nah, maka ya tidak usah dilakukan. Nah, karena memang di masa khilafah Muawiyah dan lain-lain itu terkenal, ya, di mimbar-mimbar itu disebutkan kejelekan Ali bin Abi Thalib. Yang menyeru siapa? Wallahu a'lam. Apakah Muawiyah ataukah bukan? Wallahu a'lam, ya. Tidak ada kejelasan yang pasti. Ada yang mengatakan Muawiyah yang nyuruh, tapi itu tidak begitu valid, ya, informasi tersebut. Tapi bahwa itu terjadi di masanya betul sahih hadisnya. Nah, sehingga kalau diperintahkan yang buruk nggak usah amat, selesai. وبه قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده. Beruntung orang yang menahan tangannya, yaitu tidak ikut-ikutan di dalam fitnah. Karena kalau dia ikut-ikutan dalam fitnah, mengambil pedang, nanti akan membunuh sesama kaum muslimin. Maka kalau tidak ada kejelasan mana hak mana batil, jangan ambil pedang. Tapi kalau tahu mana hak mana batil, nah silahkan ambil pedang, bila yang hak, hancurkan yang batil. Nah. وبه قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مصالحهم صلاحا. Mereka akan terdesak ke Madinah. Adapun Salah itu adalah satu tempat yang dimaksud Madinah tadi adalah Madinahnya Nabi Muhammad SAW. Hatta yakuna ab'ada masalihim, sehingga tempat senjata mereka, tempat senjata maksudnya apa? Perbentengan mereka, nah, itu adalah Salah. Mana Salah ini? Asfala Khaybar, di bagian bawah Khaybar. Wabihi qala ani Zuhri qala wasalahu qaribun min Khaybar. Oh, ada setelahnya. Nah. Wabihi qala an Sauban qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah zawali al-ardh. Aw qala inna rabbi zawali al-ardh. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablugu ma zuyali minha. Mazuya, apa yang dilipat. Maka zawa dengan tawa mirip, ya. Wa ataitu kanzainil ahmar wal abyad. Apa itu? Apa itu? Antah bawal Finta. Udah lewat berkali-kali. Jadi kekayaan akan diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu terbukti dengan futuh-futuh yang dilakukan baik di masa Nabi maupun di masa khalafah setelah beliau, ya, terutama di masa Sayyidina Umar, itu Persia Takluk, ya, Romawi Takluk, maka itu yang dimaksud di sini. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yumlikaha bi sanatin bi amatin.
ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. Yastabiha lalu menghabisi baidatahum, tempat perkumpulan mereka. Maksudnya jangan sampai umat Islam itu habis ludes. Nah, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang kafir itu berniat menghabisi seluruh muslim di atas muka bumi, tidak mungkin bisa, karena sudah diyakinkan oleh Allah dalam janjinya ini tidak mungkin itu terjadi. Wa inna rabbi qala li ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu wa la uhlikuhum bisanatin fi amatin wa la usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fa yastabiha baydatahum law istama'a alaihim min baini aqtariha aw qala bi aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan. Ba'dul muslimin yuhliku ba'dan. Jadi malah apa? Hancurnya umat Islam itu kira-kira sebagian muslim membunuh sebagian muslim yang lain. Tapi kalau mau dihancurkan oleh orang-orang kafir malah nggak bisa. Wa hatta yakuna ba'dhum yasfi ba'dan. Wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Wa idza wudi'a sayfu fi ummati lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah. Wa la taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Wudi'a sayf fi ummati, diletakkan pedang di umatku, maksudnya saling perang sesama muslim. Kalau itu sudah terjadi sampai kiamat pasti berlanjut terus. Kapan mulai wudi'a sayf fi ummati? Di masa Sayyidina Utsman. Dan terbukti sampai hari ini umat Islam saling perang. Dan kalau ada musuh, mereka berhenti perang. Musuhnya pergi, perang lagi. Sebagaimana yang terjadi di Suriah sekarang, ya. Julani menjadi pemimpin, tapi kemudian sebagian ulama bergejolak karena dianggap Julani ini adalah mukhabarat atau apa, amil dari Amerika. Karena dia kemudian dekat dengan Amerika, dekat dengan Israel, padahal baru saja mereka membantai kaum muslimin di Filistin. Gimana ya, katanya pemerintah Islam kok malah dekat dengan orang-orang yang seperti itu pasti dia adalah anteknya mereka ya, tapi disusupkan di dalam kaum muslimin. Na'udzubillah, pada betul-betul seperti itu. Wa hatta ta'budu qabailu min ummatil awsana. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasuna kulluhum yas'umu annahu nabiyyun. Yang mengaku nabi tidak hanya 30, banyak sekali. Sehingga yang dimaksud di sini adalah kadzabun yang besar-besar, yang banyak pengikutnya, seperti Dajjal, seperti Musailamah al-Kadzab, Ali Aidan, Mossadegh, yang di Indonesia itu pengikutnya cuma percil-percil, enggak dihitung. Wa anna khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi. Qala Ibnu Isa dhahirina summa tafaqa la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Soalnya butur apa? Contoh. Wa bihi qala an Abi Malik ya'ni al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ajarakum min salasi hilalin alla ya'tu 'alaikum nabiyyukum fatahliku jami'an. Inna Allah ajarakum, Allah melindungi kalian. Maksudnya apa? Tidak mungkin 3 hal ini terjadi, tapi di sini dhaif ya. Kalian didoakan Nabi sebagaimana Nabi Nuh mendoakan kaumnya apa? Qala tadzar 'alal kafirina tayyara, enggak mungkin ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahiman raufun rahim. Wa alla yadhharu ahlul batili 'ala ahlil haqqi wa alla tajtami'u 'ala dhalalatin. Ya, tapi ini kita mendapatkan hadis yang sahih, wa alla tajtami'u 'ala dhalalah, dari Sunan Tirmidzi ya. Inna Allah la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Itu hadisnya sahih, menunjukkan bahwa ijma' kaum muslimin itu pasti benar. Jadi kesepakatan para ulama pasti benar, tidak mungkin salah. Wa bihi qala an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala taduru
تدور روح الإسلام ل35 أو قال 36 أو قال 37 فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يكن لهم دينهم يكن لهم 70 عاما قال قلت أئما بقي أم مما بقي أو مما مضى قال مما مضى. Taduru rohal Islam, berputar. Roh itu apa? Alat giling gandum. Itu diartikan perkata ya, berputar alat giling gandumnya Islam. Tapi maksudnya kinayah bahwasanya Islam itu akan tegak terus sebagaimana berkelilingnya alat giling gandum ya, setiap hari dia akan dipakai terus. Ini tafsiran yang pertama ya, karena para ulama berselisih pendapat tentang tafsirannya. Tafsiran yang pertama adalah bahwa Islam ini akan tegak, agama Islam ini akan jaya. Ini tafsiran yang lebih populer ya, karena tafsiran dari mayoritas ulama. Tafsiran yang kedua justru sebaliknya, yaitu peperangan. Itu akan berputar terus selama 35 atau 36 atau 37 tahun. Fa iyyahliku fasabilu man halak. Nah, ini karena maksudnya tadi sudah diperselisihkan, kalimat berikutnya pun juga diperselisihkan. Fa tafsiru hadzal kalam ala qaulil aktsarin, kalau kita tafsiri sesuai dengan pendapat yang pertama mayoritas, fa iyyahliku yakni bit tabdil wal khuruj 'anil imam, kalau mereka itu binasa dengan mengubah syariat Islam dan melakukan pemberontakan terhadap imam dan lain-lain ya, pokoknya merusak Islam. Fasabilu man halak fasabiluhum fil halaki, maka jalan mereka adalah kebinasaan pula. Jadi artinya agamanya kan sudah lurus bagus, kapan akan rusak? Kalau mereka merusak dalam perilaku mereka terhadap syariat Islam. Maka sabiluhum man halaka minal umam, maka jalan mereka itu adalah sama dengan umat-umat terdahulu yang binasa. Udah, kita pakai tafsiran yang pertama saja, karena daripada kita membuat kesusahan dalam memahaminya ya, kalau memakai dua tafsiran, maka paling bagus ya kita pakai satu tafsiran. Maka yahliku yang pertama itu adalah dengan tingkahnya yang tidak sesuai syariatnya. Fasabilu man halaka, yaitu binasa karena tingkah mereka sehingga mereka mendapatkan siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hancur sebagaimana umat-umat terdahulu yang hancur gara-gara tidak taat kepada nabi mereka. وبه قال أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الصبح ويقصر الهرج قيل يا رسول الله أيتها قال القتل. Ini semuanya tanda-tanda kiamat. Salah satunya adalah yataqarrabuz zaman, zaman menjadi dekat. Ini ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama az-zaman itu maksudnya as-sa'ah, kiamat sudah mendekat. Tafsiran yang kedua yataqarrabuz zaman, yaitu bahwa usianya pendek-pendek, maka dekat itu maksudnya apa? Pendek zamannya masing-masing kita, yang biasanya dulu misalnya usia 60 tahun, nah ini 40 sudah pada mati. Tafsiran yang ketiga, zaman itu dekat maksudnya siang malam itu sangat cepat, dan sebagaimana kita rasakan sekarang ini, siang malam sangat-sangat cepat sekali, dan itu karena berkah waktu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam
satu siang dan malam kita tidak bisa banyak aktivitas. Nah, kalau seperti zaman dulu di masa Sayyidina Utsman misalnya, beliau kadang-kadang khatam Quran dalam satu hari. Apa bisa begitu? Karena apa? Adanya barakatul waqt. Termasuk tafsiran Taqarrubuz Zaman juga, tapi tidak disebutkan di kitab ini, bahwasanya Taqarrubuz Zaman itu karena transportasi yang sudah modern sekarang, sehingga kalau kita mau berjalan ke satu tempat ke tempat yang lain itu sangat cepat sekali Taqarrubuz Zaman. Dan ini semuanya bisa dipakai terjemah ini, karena kaidahnya adalah al-hadis dan al-ayatul Quran, dan mungkin juga hadis-hadis Nabi SAW itu hamalatul wujuh, itu bisa mengandung beberapa wajah tafsir, bisa dibawa di sini, bisa dibawa. Yang penting intinya tidak keluar dari lafal yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jangan melakukan usaha di dalam fitnah, artinya tidak usah ikut campur dalam fitnah. وبه قال حدثني مسلم بن أبي بكر عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس والجالس خيرا من القائم والقائم خيرا من الماشي والماشي خيرا من الساعي. قال يا رسول الله ما تأمرني؟ قال من كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فمن لم يكن له شيء من ذلك قال فليعمد إلى سيفه وليضرب بحده على حرة ثم لينجو ما استطاع النجاة. Harratin itu adalah tanah panas di barat dan timur Madinah, itu karena isinya batu-batuan yang hitam, sehingga maksudnya adalah pukulkan di harrah pedangmu supaya nggak bisa dipakai untuk membunuh orang, karena pedangnya jadi tumpul, kemudian tidak bisa dia ikut berperang. Nah, kalau bisa najah, selamat dari ikut campur dalam peperangan tersebut. Itu karena apa? Perangnya perang fitnah, tidak jelas mana hak mana batil, semuanya mandaku sebagai kebenaran. وبه قال أنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في هذا الحديث. قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كابني آدم وتلا يزد لئن بسطت إلي يدك. Kalau sesama muslim perang, maka hendaklah kita jadi korban, jangan menjadi pembunuh. Artinya tidak usah meladeni peperangan tersebut. وبه قال عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعض حديث أبي بكر قال فقتلها كلهم في النار. قال فيه قلت متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الحج حيث لا يأمن الرجل جليسه. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمن؟ قال تكف لسانك ويدك وتكون خلسا من أخلاص بيتك. Khilsan tadi apa? Tikar, maksudnya melazimi rumah, nggak usah pergi kemana-mana. فلما قتل عثمان طار قلبي ما طاره فركبت حتى أتيت دمشق فلقيت كريم بن قفاطب فحدثته فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن مسعود. Tara qalbi matara, hatiku terbang ke tempat terbangnya. Maksudnya apa? Condong kepada tempat yang dia inginkan. Ini bisa diungkapkan untuk hal-hal yang lain, tidak harus kondisi perang ini tadi ya.
وبه قال عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح رجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القائد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من السعي فقصروا حسيكم وقطئوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل يعني على أحد Fa'in dukhila dimasuki. فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير بني آدم. Ya, kasiru pecahlah. Kisfiyakum jamak dari kaus, yaitu busur. Wakati utarakum potong tali busur supaya nggak bisa digunakan untuk memanah. وبه قال عن عبد الرحمن يعني بن سمرة قال كنت آخذا بيد بني عمر في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس منسوب فقال شكي قاتل هذا فلما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شكي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. Jadi kalau ada peperangan sama muslim, maka semuanya itu adalah masuk neraka. Kenapa? Ya karena satunya ingin membunuh tapi keduluan oleh yang lainnya. Karena itu di sini Nabi SAW mengatakan man masya ila rajulin min ummati liyaqtulah. Kalau ada orang berjalan kepada kita untuk membunuh kita, gimana? Falyaqul hakadha. Adalah dia melakukan begini gimana kira-kira? Itu adalah dia berikan pangkoknya. Nih, kamu mau bunuh saya, bunuh aja daripada kita bunuh nanti saya masuk neraka, kamu masuk neraka. Nah, kalau dia bisa dinasihati begitu, alhamdulillah. Kalau nggak bisa dinasihati dan antum betul-betul mati, ya mati syahid. Kalau Abu Dawud itu dilewati aja. وبه قال عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسأتيت فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يقول البيت فيه في الوصف قلت الله ورسوله أعلم أو قال ما قال الله لي ورسوله قال عليك بالصبر أو قال تصبر ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسأتيت قال كيف أنت إذا رأيت أحجاز Ahjarus Zaiti, nama satu tempat di Madinah. Bagaimana kalau kamu melihat tempat yang disebut Ahjarus Zait, batu-batu minyak, itu karena batu-batu hitam ya. Sehingga disebut Ahjarus Zait. Nah di sana itu qarikot bidam, penuh dengan darah, gimana ya. Qultu ma kharallahu li wa rasuluhu qala alayka biman anta minhu qultu ya Rasulullah afala akhidu sayfi wa ad'uhu ala atiki qala syariktal qauma idan Syaraktal qauma idan fa'alta fa'ilan. Qultu fama ta'muruni tazamu baitaka qultu fa in dukhila ala baiti qala fa in khashita ayya baharaka syi'a'u sayfi Syu'a itu kilatan. Ya baharaka mengalahkan kamu. Qal kisawbaka ala wajhika yabu'u bismika wa ismihi. Ya, jadi kalau takut pedang ya tutup wajahnya atau merem ya. Bayangkan saya masuk surga, maka insya Allah tidak akan takut. Di situ tadi ada kata-kata kaifa anta idza asaba an-nas mautun yakunul baitu. Al-baitu di sini kuburan. Yang kuburan itu fihi pada masa tersebut bila syif, nilainya sama dengan budak. Jadi artinya untuk mengubur jenazah itu bayarnya adalah satu orang budak.
Jadi orang tidak ada yang mau ngubur. Kalaupun ada yang mau ngubur, itu mereka minta bayaran, berikan kepada saya 1 budak. Padahal budak kemarin sudah kita bahas ya, ada yang harga 2 miliar, demikian juga ada yang harga ratusan juta. Kemarin si Barirah itu, Barirah kemarin berapa? 300 ya? Ya sekitar 300-350 juta, mahal sekali. Siapa yang mau menggali kubur dengan dibayar begitu ya, dengan membayar begitu, mahal sekali. Ini saking banyaknya kematian nih. Nabi bersabda, alaika bisabr. Kemudian beliau bertanya lagi. Ini pertanyaan ini semuanya akan terjadi sebagaimana yang beliau sabdakan sallallahu alaihi wasallam, karena itu hadis ini termasuk dalail nubuwah. Kemudian juga tadi beliau mengatakan, alaika biman anta minhu, lazimilah olehmu terhadap orang yang engkau itu darinya. Maksudnya kamu kumpul sama keluargamu saja, enggak usah ikut-ikutan perang. Keluargamu di mana, udah kumpul bersama mereka dalam satu rumah, ada sibuk dengan keluarga saja, enggak usah ngurusi yang di luar rumah. Di luar rumah mau perang mau apa, enggak, bukan urusan. وبه إليه قال سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعي قالوا فما تأمرون قال كونوا أحلاس بيوتكم. وبه إليه قال أن المقداد بن الأسود قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سعيد لمن جنب الفتن إن سعيد لمن جنب الفتن إن سعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. Orang yang bahagia, betul-betul bahagia itu ketika ada fitnah dia tidak ikut-ikutan. Itu maksudnya juniba itu ya, dijauhkan dunia, tidak ikut-ikutan. Sehingga maksudnya Nabi jangan nimbrung kalau ada fitnah. Fawahan itu talahuf atau tahassur ya, sungguh alangkah kasihan. Orang itu dia fasabara, dia diuji dan dia sabar. Itu makna pertama ya. Makna yang kedua ta'ajjub, dan berarti enak kalau kita artikan ta'ajjub. Maka sungguh hebat orang yang seperti itu. Ya kasihan ya hebat. Karena apa? Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kasihan kepadanya. Tapi hebat karena dia bisa sabar terhadap ujian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.